Seharusnya kita harus tahu diri, ya. Ayo lakukan ini semua dengan sungguh-sungguh agar kita dapat ilmu. Kalau enggak, kita hanya dapat ijazah tapi enggak dapat ilmu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Saudaraku, kau tidak akan dapat ilmu kecuali melalui 6 hal, dan aku akan ceritakan kepadamu dengan jelas. Pertama, zakaun, cerdas. Cerdas ini bukan artinya dia kuat menghafal, enggak. Cerdas ini artinya dia tahu kemampuan dirinya. Kalau kemampuan dirinya kuat hafalannya, maka dia akan gunakan kesempatan banyak menghafal. Kalau kemampuan dirinya nggak kuat menghafal, maka dia pasti akan punya kemampuan yang lain. Maka dia cari-cari, ketemu bahwa ternyata dia kemampuannya menganalisa. Maka dia berusaha untuk banyak data, lalu dia menganalisa data-data itu. Kalau kemampuan dirinya dia bisa belajar sendiri tanpa orang lain, maka dia suka menyendiri dan dia akan fokus di situ. Kalau kemampuan dirinya dia nggak bisa belajar tanpa bantuan orang lain, maka dia akan menjadi teman yang cerdas, yang pintar, supaya dia dapat penjelasan dari teman itu. Nah, ini namanya orang cerdas. Orang gak cerdas adalah orang yang tidak tahu dirinya. Dia sudah tidak mampu menghafal, dia malas lagi belajar, sukanya nonton. Ya sudah, itu namanya orang yang gak cerdas. Dia tahu dirinya kekuatan hafalannya bagus, tapi gak digunakan untuk menghafal dengan bagus. Dia gak menghafal Quran, menghafal hadis. Akhirnya disia-siakan kekuatan hafalan itu. Ini namanya orang gak cerdas. Dia tahu bahwa dirinya dia butuh teman yang bisa membantu. Dia gak mau cari teman, dia maunya sendiri. Akhirnya dia gak lulus ujian, dia juga nggak belajar yang bagus. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia nggak bisa belajar sendiri. Dia pemahamannya nggak kuat. Seharusnya pakai teman, maka dia nggak mau berteman. Akhirnya dia juga gagal. Jadi orang cerdas itu orang yang tahu kemampuan dirinya dan dia mau mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada. Karena oleh Allah dikasih masing-masing kemampuan. Jadi nggak bisa kita menjadi semua orang, nggak bisa. Kita harus menjadi diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ada salah seorang anak namanya Najah, dia hafiz Indonesia. Dia itu cerebral palsy. Dia lumpuh saraf otaknya. Tapi dia tahu kemampuan dirinya bahwa dia kuat menghafal. Maka dia gunakan kesempatan untuk menghafal Quran dalam usia yang sangat kecil. Ya. Sekarang Najah sudah hafal Quran 30 juz. Dan dia tidak bisa membaca karena saraf otak yang mengarah ke mata itu masih belum bisa normal, sehingga nggak bisa membaca dengan bagus. Maka dia gunakan kekuatan pendengarannya untuk menghafal. Dia hafal Quran. Sekarang saya bilang, Najah kamu hafalin terjemahannya. Dia hafal terjemahannya sekarang. Jadi kalau Anda menyebutkan terjemahan Quran, sudah sebut ayatnya, langsung Najah menyebutkan ayatnya dengan cepat. Kalau disebut ayat berapa, nomor berapa, halaman berapa, dia sebut. Karena dia sudah kekuatan hafalan, dia kuatkan. Terus setelah itu saya ngasih pesan, Najah coba kamu hafalkan hadis Nabi. Sekarang dia hafal lebih dari 1.500 hadis. Masih kecil anak itu. Itu namanya orang cerdas. Dia tahu kemampuan diri. Akhirnya apa? Dia diundang ke berbagai kesempatan. Sampai akhirnya diundang ke Brunei oleh Raja Brunei dan dicium tangannya oleh Raja Brunei dalam usia sekecil itu. Perhatikan. Jadi orang yang cerdas itu tahu dirinya, tahu kemampuan dirinya. Nah, maka kalau sudah mahasiswa itu bukan masanya lagi mencari jati diri. Dia masanya sudah mengembangkan kemampuan yang dia punya. Jadi dia harus cerdas. Cerdas itu bukan pinter, bukan. Dia tahu kemampuan diri, itu aja. Sehingga dia tahu menyikapinya, mencari solusi. Itu namanya orang cerdas. Yang kedua, hirsun. Dia sungguh-sungguh mencari ilmu, care. Ya, jadi dapat ilmu ditulis, apa kata dosen didengarkan, nggak terlambat ke kelas. Dia berusaha untuk membuat ringkasan. Itu namanya hirsun. Kalau nggak hirsun, mau dapat apa? Sudah catatan nggak punya, masuk kelas nggak pegang buku, kemudian juga dosen berbicara nggak didengerin.
terus kemudian nanti kalau pas mau ujian cari-cari catatan temannya, ya yang begini nih nggak akan dapat ilmu yang sebenarnya. Mungkin lulus ujian tapi nggak dapat ilmu. Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Ya, artinya istihad di sini ada dua makna. Istihad ketika mencari ilmu, dia bersungguh-sungguh dengan segala kemampuan. Mungkin dia secara materi nggak mampu, ya, tapi dia bersungguh-sungguh sehingga orang kenal dia. Ini si Haikal nih rajin luar biasa. Dia, masya Allah. Akhirnya apa? Orang mikir, yuk kita kasih beasiswa. Gitu. Jadi orang sungguh-sungguh itu Allah kasih jalan keluar. Allah Maha tahu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Itu sudah pasti sudah, gitu. Jadi kalau orang sungguh-sungguh pasti Allah kasih jalan keluar. Secara zahir misalnya, saya secara kemampuan, ayah saya sudah dan ibu saya nggak mampu memberikan biaya saya sejak di pesantren. Apalagi kuliah sampai ke Pakistan International University, nggak mampu. Tapi saya tahu diri bahwa saya sungguh-sungguh. Saya bukan orang cerdas, saya bukan orang pinter hebat, hafalan nggak kuat, ini nggak kuat. Tapi saya sungguh-sungguh, ingin bersungguh-sungguh. Maka orang tahu bahwa ini Amir sungguh-sungguh. Alhamdulillah, ya setelah sampai di Pakistan di Islamic University ada orang yang ngasih beasiswa, ngasih bantuan segala macam. Jadi sungguh-sungguh itu penting. Wastihadun. Ini enggak mahasiswa main HP terus nonton terus, nggak ada kesungguhan, nggak ada gitu. Coba saya ingin cerita sama anak-anakku. Sampai sekarang saya masih membaca buku sehari 12 jam. Sampai sekarang. Coba. Sampai sekarang saya masih baca buku 12 jam setiap. Saya ingin tanya teman-teman, coba kamu baca buku berapa jam? Nah itu namanya istihad. Terus wadirhamun. Dirhamun maksudnya kita harus punya bahan bakar. Mobil kalau nggak ada bahan bakar nggak jalan. Dirham itu ya uang. Kita harus punya uang gitu dong. Nah gimana caranya? Ya kita berusaha. Saya dulu waktu mahasiswa nggak ada yang ngasih beasiswa, nggak ada yang ngasih ini. Awal-awalnya saya ngajar ngaji, kemudian untuk biaya hidup. Dan bahkan ya saya berusaha untuk sampai bekerja di Saudi sebagai guide umroh, guide haji untuk bekerja. Bawa dari Pakistan, bawa karpet, janjian sama pabrik karpet. Saya ngambil 10 biji ya, nanti saya bayar pulangnya gitu. Maka saya bawa pulang. Ya kalau nggak laku saya kembali gitu. Tapi alhamdulillah laku semua gitu. Nanti pulangnya saya bayar, ada untungnya. Jadi hidup tuh harus ada bahan bakar dan itu berjuang sendiri gitu. Terus kemudian wasuhbatu ustadzin. Harus selalu kontak sama guru. Coba saya hampir selama 15 tahun ngajar di Al-Hikmah, belum pernah satu mahasiswa yang datang nanya. Malah ketemu saya hanya hai, foto Pak Ustadz, itu aja. Nggak nanya, Pak Ustadz ini saya baca buku di sini, ini bagaimana? Nggak ada yang nanya begitu. Wasubat Ustadin. Saya setiap hari membaca buku, saya jadi catatan kaki, kemudian saya tulis, saya siapkan sehari itu sampai 10 pertanyaan. Saya tanya kepada dosen saya di Pakistan, saya tanya kepada ini, saya tanya ini gimana Pak Ustadz ini, begini. Maka wawasan itu semakin luas dari situ. Wasubatu Ustadin, berteman dengan guru, itu harus tuh. Terus kemudian watulu zamanin, harus siap untuk selamanya mencari ilmu. Jangan mencari ilmu untuk ujian, baru buka buku kalau ada ujian. Kalau seperti itu nggak akan dapat ilmu. Dia mungkin lulus ujian, tetapi nggak dapat ilmu. Bahkan kalau dinilai beneran oleh dosen, ya boleh jadi mungkin banyak yang nggak lulus. Tapi mungkin ada yang lulus karena dikasihan dari dosennya, misalnya gitu kan. Ya, kenapa? Karena kualitasnya nggak memenuhi syarat gitu. Nah, seharusnya kita harus tahu diri, ya. Ayo lakukan ini semua dengan sungguh-sungguh agar kita dapat ilmu. Kalau enggak, kita hanya dapat ijazah tapi nggak dapat ilmu.